Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Waktu 10-15 menit, mudah-mudahan bisa kita sampaikan sesuatu yang manfaat untuk kita semua, yaitu dengan tema fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Setelah memuji keagungan Allah, bersolawat sebagai tanda mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita akan dengarkan taujih robani dalam surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia. Nah, ini kalau ayat ini ketemu Bang Roma Irama bisa jadi lagu ini, ya. Wahai manusia. Nah, itu Roma itu ketemu saja, kalau ketemu ayat ini bisa jadi lagu. Orang bawa ceret aja bisa jadi lagu kan. Nenteng ceret. Hai manusia, telah datang kepadamu mau'idhah. Al-Quran diturunkan kepada kita. Yang pertama Allah katakan mau'idhah sebagai nasihat, penyampai informasi sesuatu kebaikan, baik basyiro ataupun nadhiro, baik itu kabar yang amat menggembirakan kepada kita sebagai hambanya, ataupun nadhiro, yang ketika melakukan keburukan maka ada sanksi yang Allah akan berikan kepadanya, itu nadhiro. Nah, diantaranya kabar terbaik yang Ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, ini pun ternyata sudah dimau'idhahkan oleh Allah, diinfokan oleh Allah. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadru khairum min alfi syahr. Al-ayah. Ada satu malam apabila seorang hamba dia melakukan ibadah di malam itu tepat pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan, meraih pahala seperti orang yang melakukan amal ibadah yang lebih baik nilainya, pahalanya, ketika seorang melakukan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Tentunya kalau kita kaji ayat ini secara teks saja, hanya akan memberikan pengetahuan, oh luar biasanya malam Lailatul Qadar itu. Namun Al-Quran tidak sampai di situ. Ada pentakwilan, pentafsiran, dan bahkan dijelaskan oleh Rasulullah. Ada asbabun nuzul kalau Al-Quran, asbabul wurud kalau dalam hadis. Ada apa? Kenapa begitu mulia dan agungnya? Kemudian ditakkidkan oleh Rasulullah. Ternyata ini adalah salah satu kecemburuan Rasulullah SAW kepada umat-umat terdahulu. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun umurnya. Tentunya umur umat tidak jauh dari umur para nabi dan rasulnya. Dan Rasul mendapatkan satu hikayah. Ada seorang Bani Israel yang malamnya ibadah, siangnya dia berjihad di medan pertempuran, membela agama Allah. Kecemburuan itulah yang membuat Rasul bisa enggak, apakah umatku mampu dan bisa menyamai amal kebaikan mereka yang mereka umurnya panjang, tentunya amal ibadahnya pun semakin banyak ia lakukan. Bagaimana dengan keadaan umatku yang pendek umurnya, tentunya sedikit dalam amal ibadahnya. Sehingga Allah berikan hadiah, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ada satu malam apabila umatmu mampu
Mereka menghamparkan sajadah, rukuk sujud di tengah malam itu hatta matli'il fajr, sehingga matahari terbit. Dia dalam keadaan ibadah kepadaku, rukuk sujud untukku, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Satu Ramadan, satu Lailatul Qadar, sudah 83 tahun kita melakukan ibadah, ditulis dicatat oleh Allah. Bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali dalam umur kita? Kita sudah mampu dan bisa membandingi amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Inilah mau'idhah. Kecemburuan mau'idhah ini juga diuraikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 144. Ketika penduduk Madinah Al-Munawwarah, para sahabat Rasul, beliau cemburu dengan bagaimana kenikmatan para penduduk Mekah Al-Mukarramah yang siap saat, siap waktu bisa menunaikan ibadah umroh. Sehingga datanglah malaikat Jibril menyampaikan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Hai Muhammad, qad nara, sungguh aku telah melihatmu, engkau selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku akan penuhi apa yang menjadi keinginanmu. Apa keinginan Rasulullah? Beliau ternyata memikirkan kita sebagai umatnya, memikirkan sahabat-sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah yang juga ingin mendapatkan keistimewaan, kemuliaan sebagaimana penduduk Makkah Al-Mukarramah yang setiap saat, setiap waktu bisa mendapatkan nilai ibadah umroh. Lalu apa yang terjadi di situ? Rasul sampaikan, barang siapa dia berwudu dalam keadaan berwudu, lalu dia datang ke Masjid Quba, summa shalla raka'atain, lalu sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri umroh, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala umroh tamatin, sempurna. Dah, baik mengenai kiblat, kemudian posisi amal ibadah yang walaupun kita belum umroh, kita bisa mendapatkan pahala umroh. Karena apa? Ada sesuatu yang Allah berikan hadiah kepada kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifa. Apa makna syifa? Obat. Tapi ternyata mufassirin menerjemahkan syifa tidak hanya sebagai obat. Obat itu kadang bisa menyembuhkan, kadang tambah parah yang meminumnya. Tapi syifa adalah penyembuh, baik penyakit fisik maupun non fisik, lahir maupun batin. Al-Quran mampu menjadi syifa. Bahkan ada seorang yang dia sudah kesana kemari, rumah sakit terbaik didatangi, dokter terbaik dia konsultasi, dengan segala upaya usaha kesana kemari, tidak mendapatkan dan menemukan, tidak terdeteksi oleh medis penyakitnya. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Siang, sore, dia nggak merasakan apa-apa. Tapi begitu malam, kepala beliau seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Bahkan beliau mengatakan anaknya mengatakan jarum, tapi bapaknya yang merasakan tidak jarum, Ustadz. Bahkan seperti ditusuk paku, sakit luar biasa. Itu setiap setengah malam kami merasakan itu, Ustadz. Alhamdulillah. Kami hadir, kami datang di satu rumah sakit, kita bacakan ayat-ayat Allah, kita kumandangkan kalam Allah. Medis tidak mampu untuk mendeteksi, karena saat di rongsen, di scan, dan segala upaya alat yang disiapkan oleh rumah sakit yang tercanggih, ternyata tidak mendeteksi, tidak temukan sakit apa-apa yang ada di dalam tubuh atau jasad seorang itu. Tapi begitu kumandangkan Al-Quran, subhanallah, reaksi beliau muntah, subhanallah, tidak menunggu 3 hari 4 hari, saat itu juga setelah muntah Allah sembuhkan dengan seketika. Inilah kalam Allah, inilah ayat Allah, inilah mukjizat Allah. Nggak usah pakai jampi, nggak usah pakai kembang 7 warna, apalagi menyan dan seru. Cukup dengan ayat Allah kumandangkan, yakin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini janji Allah, resep langsung dari Allah. Bahkan sebelum Ramadan kemarin kami mendapatkan undangan khusus di Hong Kong
Itu sudah kesana kemari, sudah berbulan-bulan lamanya. Biasanya Ustadz 2 bulan sekali ke sana. Tapi ini karena memang ada satu hal yang harus berbagi dengan jamaah Singapura. Ini TKW semua ya, TKW di Hong Kong sekitar ada 150.000 ya yang sudah terupdate dalam komunitas majelis taklim yang alhamdulillah setiap bulan mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Nah ini ternyata satu majelis taklim yang di ujung Hong Kong ini sudah berbulan-bulan lamanya, rumah sakit terbaik dia datangi, dokter terbaik dia sudah kunjungi, namun ternyata semua mengatakan gak ada penyakit apa-apa, tapi merasakan hal yang luar biasa sakitnya di punggung, di dada, semua tubuh seakan-akan merasakan satu sakit yang nggak bisa diceritakan. Nah saat itulah kemudian kita ke sana dengan izin Allah. Begitu dibacakan ayat-ayat Allah, cukup membaca Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, As-Saffat 1-14, kemudian Al-Hasyr, Law Anzalna, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dikumandangkan dengan keras sehingga pasien itu mendengar, maka subhanallah, saat itu muntah dan Allah sembuhkan saat itu juga. Inilah mukjizat Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa Ustadz? Tidak harus Ustadz, tidak, semua bisa selama dia terus interaksi, komunikasi, selalu continue, konsisten menjadi aurat Al-Quran itu. Sebagaimana senjata, pisau yang semakin kita asah akan semakin tajam kita pakai. Kalau kita nggak pernah megang Al-Quran, apalagi Al-Quran masih terbata-bata, mohon maaf, justru mungkin saat meru'yah seseorang, justru jin akan mengajarkan kepada kita. Kita membaca misalnya, Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalun, jinnya ngomong ala jabalin, malah jinnya yang ngasih tahu. Benar ada. Nah, menjadi syifa, menjadi penyembuh lahir dan batin setiap kita. Lima fis sudur maupun batiniyah, ruhiyah. Penyakit mungkin ada yang terkontaminasi dengan penyakit riya, pamer selalu amal ibadahnya, ujub, merasa bangga diri dari setiap amalnya, atau ada hasud, iri, tidak suka dengan orang yang senang dengan orang yang susah. Maka ternyata Al-Quran ketika dikumandangkan akan menyinari hati itu, dan hati ketika sudah tersinari nur cahaya Al-Quran, maka ucapannya menjadi baik, pandangannya menjadi baik, pendengarannya menjadi baik, dan akhlaknya pun insya Allah menjadi akhlak Al-Quran. Tidak ada lagi penyakit dalam hati yang bersamayam karena tersinari dengan nur cahaya Al-Quran. Ini janji Allah. Lalu yang ketiga, Al-Quran menjadi hudan. Dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila, ternyata di situ Allah katakan hudan linnas, bukan hanya lil ladina amanu, tidak hanya spesifik, hanya taksis untuk orang beriman, tapi hudan linnas, apapun bangsanya, apapun sukunya, ketika dia mau menjadikan Al-Quran way of life, pedoman hidupnya, ternyata akan memapahnya, membimbingnya, sehingga dia mengenal benar siapa penciptanya. Dia tahu benar bagaimana ibadah kepada sang pencipta semesta alam ini. Kenapa mereka nggak kenal dengan Tuhan? Kenapa nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai hidup, pedoman hidupnya, hujahnya? Dan Allah sudah sudahkan linnas untuk semua kalangan. Lalu yang keempat, Al-Quran menjadi rahmat. Dalam hadis yang panjang Allah katakan melalui Rasulullah SAW, tidaklah seorang hambaku, mereka duduk di satu tempat, lalu mereka yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, illa nazilat alaihimus sakinah, melainkan Allah berikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam dirinya. Lihatlah orang-orang yang selalu mahabbah dengan ayat-ayat Allah, tilawah dengan ayat-ayat Allah, bagaimana kehidupannya, gimana rumah tangganya. Walaupun mungkin secara ekonomi biasa saja, tapi dia merasakan kedamaian yang mungkin tidak dirasakan dan tidak dibatkan oleh orang-orang yang bergelimang materi kalau mereka jauh dari Al-Quran. Wa hafathumul malaika, dan ketika Al-Quran dikumandangkan, malaikat mengepung, malaikat menyimak, malaikat mendengarkan. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Nah ini yang ketiga. Dan rahmat Allah dikucurkan. Yang keempat, wa dzakara fi man indah, dan Allah membangga-banggakan kepada siapa? Fi man indah,
kepada penduduk langitnya, para malaikat-malaikatnya, dengan menatap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hei malaikat-malaikatku, saksikan, lihat apa yang mereka minta dariku. Capek lelah dia, tapi tetap dia mengumandangkan ayat-ayatku. Aku ridho dengannya, aku cinta kepadanya. Nah, inilah yang menjadi rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan Al-Quran yang kita kumandangkan. Yang terakhir, Al-Quran menjadi syafaat. Kepada siapa? Untuk siapa? Setiap pembacanya. Hadis sahih Bukhari Muslim, Rasul menyampaikan, Qur'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat untukmu. Kalau kita sudah nggak bisa membaca, Ustaz, sudah tua renta, mata sudah tidak mampu melihatnya, maka jangan pesimis. Mustami, mendengarkan, karena menjadi nur cahaya untuknya. Kalau nggak mampu juga, Ustaz, bimbing didik anak cucu kita. Karena apa? Anak yang kita siapkan untuk menjadi generasi menghafal Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, albasallah liwalidayhi tajan yaumal qiyamah. Maka kedua orang tuanya, walaupun mereka tidak mampu dan bisa membaca Al-Quran, maka syafaat dari anak-anaknya, mahkota Allah akan berikan kepada anak itu untuk mengenakan kepada kedua orang tuanya, dan jubah kemuliaan akan dikenakan kedua orang tuanya. Kalau nggak mampu juga kepada untuk anak-anak kita, Ustadz, sudah keluarga, masih ada peluang. Ikut andil dalam pembibitan penghafal Al-Quran. Titipkan saudara kita, tetangga kita ke pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran, sehingga mereka menjadi penghafal Al-Quran. Maka kita pun dapat syafaat dari mereka. Kalau nggak bisa tetangga kita, saudara kita, maka kita andil, jadikan harta yang Allah amanahkan kepada kita, titipkan kepada kita. Ayo kita mempersiapkan operasional untuk mereka. Saat mereka memberikan syafaat kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, ternyata para malaikat menulis dan mencatat apiknya. Karena apa? Mereka penghafal Quran ternyata di hadapan Allah menyampaikan sesuatu hal kebaikan yang pernah dilakukan orang-orang yang telah ikut serta dalam penghafal Al-Qurannya. Ya Allah, ya Rabbana, aku mampu dan bisa menghafal Quran karena ada listrik, ada terangnya lampu ini, dan lampu ini mereka hanya membayarnya, ya Rabb. Para donatur itu, mereka pun berhak mendapatkan syafaat, ya Rabb. Sampai 10 orang yang mendapatkan syafaat itu. Ya Allah, ya Rabbana, kami bisa menghafal Al-Quran karena ada beliau. Seteguk air, sesuap nasi, kami ada kekuatan untuk menghafal Al-Quran karena ada beliau, ya Rabb. Untuk itu mohon dengan karunia dan agunganmu, ya Rabb, syafaat pun berikan kepada mereka. Kita bisa ikut andil. Dan insya Allah sampaikan kepada sanak famili kita di kampung yang mereka tidak, secara ekonomi barangkali tidak ada biaya. Alhamdulillah di pesantren kita semuanya free, gratis, tidak membayar, baik pendidikan maupun biaya makan. Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak kalah kualitas dari pesantren yang membayar. Saat ini dari beberapa santri kita sudah imam tidak hanya di Indonesia, salah satunya Fadli ini santri alumni angkatan pertama, juga ada di Australia diminta 1 bulan mulai tanggal bulan pertama kemarin. Kemudian di Korea Selatan juga minta dari, alhamdulillah, ini karunia Allah. Inilah Al-Quran. Dimanapun Al-Quran dimanapun Al-Quran berada, dimanapun Al-Quran dia menetap, maka menjadi mulia semua. Di negeri-negeri itu menjadi mulia. Madinah, maka Al-Quran turun kepada manusia, manusia pun itu mulia. Saking begitu mulianya, sampai Rasulullah mengatakan, tidak akan tersentuh api neraka jasad para nabi, para rasul, para syuhada, dan jasad mereka para penghafal Al-Quran. Kenapa? Hum ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Wa khossatuh, kata Rasulullah. Dan mereka orang pilihan Allah, yang Allah tidak akan membakar ayat-ayatnya, yang ketika ayat itu di dalam tubuh, apapun bentuknya. Bahkan di Al-Quran, ketika ada tulisan Al-Quran termaktub di kertas, kertas itu pun tidak boleh kita sentuh. Al-Waqiah ayat 79, la yamassu idal mutahharun, haram kalian menyentuhnya kecuali engkau dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ikhwatal iman, sedikit sekelumit apa yang saya sampaikan, benar-benar Al-Quran Allah jadikan hudan untuk kita, syifa untuk kita, nur, rahmat, dan syafaat untuk kita semua, insya Allah. Dan paling terakhir, mohon doa dan dukungannya, ya ayah bunda,
ini Ustadz menginformasikan hanya setiap bulan Ramadan. Selain Ramadan Ustadz nggak menyampaikan, tidak meminta, memberikan peluang dan kesempatan saja pembebasan tanah tahfidz Al-Quran yang saat ini ingin mendirikan SD tahfidz Al-Quran. Belum ada tempat, dan tempatnya hanya tanah. Alhamdulillah ada 2.700 meter. Ramadan 2016 kita dapat 500 meter, 2017 dapat 500 meter, dan Ramadan ini mudah-mudahan ya bisalah 500 atau berapa. Silahkan datang langsung ke pesantren, syukur temu dengan orang yang punya tanah, tanya aja langsung, Pak berapa per meternya, boleh saya bayar semua, alhamdulillah ya. Datang aja langsung ke pesantren supaya tahu, dan 1 meternya tetap beliau tidak naikin, dan beliau tidak ngasih jangka waktu 700 meter 700.000 per meter ayah. Silahkan datang ke Rangkapan Jaya Baru Rawadino. Alhamdulillah di sana sudah kita pegang sertifikatnya, dan beliau selalu standby yang punya tanah untuk menemui siapa yang ingin menjadi pewakaf untuk pembebasan tanah tahfidz penghafal Al-Quran. Dan insya Allah juga di Adzikri nanti tahun ini mudah-mudahan juga berdiri tahfidz Al-Quran insya Allah, sehingga yang wilayah sana bisa ke sana, yang orang komplek di Pesona mudah-mudahan bisa menikmati ya, walaupun hanya satu ayat insya Allah. Nggak ada yang tidak mungkin bagi kita semua ya, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.